Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam suasana yang luar biasa. Malam ini kita bertemu dalam forum podcast Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah Tidore. Dan pasti semua penasaran siapa yang ada di samping kanan saya. Ada dua orang. Namun sebelum jauh saya akan perkenalkan kedua orang ini. Yang di tengah adalah narasumber utama kita, Al-Ustadz Muhammad Bakiruddin, Sarjana Hukum. Dan yang paling kanan, biasa saya sapa Ustadz Qadir, dan dia akan membantu saya dalam forum podcast pada malam hari ini. Tema podcast kita pada malam hari ini adalah esensi puasa. Sebelum ke sana, saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Al-Ustadz Muhammad Bakiruddin, Sarjana Hukum. Namun sebelumnya, terima kasih Ustadz Muhammad Bakiruddin, Sarjana Hukum yang sudah hadir dalam podcast kita. Terima kasih sudah menghadiri undangan tuan rumah. Oh, sama-sama. Nama Al-Ustadz Muhammad Bakiruddin, Sarjana Hukum, tempat tanggal lahir Jember, tanggal 22 bulan 2 tahun 1999. Berarti Ustadz sekarang kira-kira usianya 22 tahun atau 23 tahun ya Ustadz? Mungkin sekitaran itu, tapi kayaknya 23, jalan ke 24. Oh, 23, jalan 24, berarti masih cukup muda. Alamat Karangbayat, Sumber Baru di Jember, Jawa Timur. Nah, Ustadz yang hadir ini juga tidak kalah dengan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi meskipun punya kesibukan di pondok pesantren, beliau juga punya akun-akun sosial media nih. Kalau ada yang penasaran nih, akun Instagram Ustadz Bakiruddin. Untuk akun IG-nya, teman-teman bisa cari @mbakirarfan. benar. Mbakir Arfan. Dan untuk akun TikToknya @mbakiruddin. Nanti selengkapnya akan diisi di deskripsi video. Untuk akun Facebook bisa dicari dengan M_Bakir. Itu bisa ditemukan nanti. Kemudian untuk pendidikan terakhir sudah saya sampaikan, Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Miftahul Ulum Lumajang, Jawa Timur. Oke, Ustadz, karena tadi sudah saya sampaikan, perbincangan kita malam hari ini temanya itu tentang puasa, Ustadz. Benar, tentang puasa. Karena tentang puasa, saya dan penonton ini penasaran nih. Penjelasan yang kadang beredar di media sosial itu kita perlu saring, terutama di usia-usia muda kita, misalnya di usia-usia saya, kemudian usia-usia anak-anak yang lain. Ini kita perlu ada penjelasan yang baik, tapi juga dari anak-anak muda yang punya pengetahuan mumpuni tentang puasa itu sendiri nih Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz menjelaskan tentang puasa itu sendiri, Ustadz? Silakan. Untuk sebelumnya terima kasih untuk partner kami Ustadz Ahmad Masri, Ustadz Masri Ahmad, sekaligus untuk teman saya Ustadz Abdul Qadir atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Bil ikhtisar wal iktisar, secara singkat saja mengenai masalah puasa, ini kan masuk kategori salah satu dari rukun Islam. Sebagaimana kita sudah maklum, kita ketahui rukun Islam kan ada 5, dalam baca syahadat, ada puasa, ada zakat, ada kemudian dan yang lain-lain, ada haji. Tapi di antara rukun Islam yang kelima ini, yang paling berbeda dan sangat tidak terbentuk ialah puasa. Kenapa kok tidak terbentuk? Kalau seperti sholat, itu masih ada bentuknya, seperti ruku, sujud. Kita bisa mengakses kalau ini sedang sholat. Dan begitupun zakat, kita bisa mengakses, bahkan bisa di selfie
sekaligus diupload di media sosial bahwa saya sedang zakat, saya sedang bersedekah. Begitu juga haji, bisa di selfie, masih bisa di selfie. Saya berada di depan Ka'bah. Masih bisa dipamerkan. Masih bisa dipamerkan ke orang lain kalau akun YouTube gitu. kalau akun YouTube ya. Mungkin masih ada potensi riak lebih Potensi riya lebih besar. Akan tetapi beda halnya dengan puasa, karena mustahil orang itu memfoto dirinya kemudian dikasih caption, alhamdulillah guys sedang puasa, gak ada, karena gak ada bukti memang. Oleh sebab itu puasa itu bukan merupakan bentuk ibadah yang berupa action atau ibadah yang berupa perbuatan, tapi puasa itu lebih condong pada ibadah yang berbentuk menahan. Oleh sebab itu dinamakan puasa dengan berbahasa Arab siyam. Artinya siyam itu menahan. Ya entah itu menahan tidak berbicara secara global, entah itu menahan tidak berbicara, entah itu menahan rasa juga, itu puasa juga itu. Tidak berani mengungkapkan, seorang jomblo gak berani mengungkapkan, itu puasa juga namanya itu. Itu puasa Jadi, siyam. kayak Ya. saya yang masih jomblo, atau Ustadz Masri yang masih Masih jomblo, dia jomblo. juga puasa terus. Puasa terus menerus. Tidak berani mengungkapkan, berbicara, itu puasa. Puasa. Karena intinya yang namanya menahan itu secara bahasa dinamakan puasa. Oleh sebab itu kan ada di Al-Quran, Siti Maryam kan berkata, Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa, bukan berpuasa sebagaimana kita lakukan itu, bukan. Tapi maksudnya saya berpuasa untuk tidak berbicara, menahan untuk berbicara. Jadi lebih mudahnya, puasa itu apa sih? Ya puasa itu merupakan sebuah ibadah yang bukan berbentuk action atau bukan berbentuk perbuatan, tapi ibadah yang berbentuk menahan. Oleh sebab itu kaitan puasa dengan kesabaran itu sangat erat. Karena kenapa? Karena sabar itu artinya menahan amarah. Ya kalau puasa, ya menahan juga. Akan tetapi nanti ada beberapa penambahan. Oke, melangkah ke step selanjutnya. Karena berhubung puasa secara global itu diartikan sebagai menahan, maka puasa berdasarkan Islam itu apa artinya? Ya puasa berdasarkan Islam ternyata masih memiliki 3 pendefinisian. Jadi ada 3 tingkat. Ada tingkat pendefinisian puasa yang harus kita ketahui. Yang pertama ya ada tingkatan orang biasa, orang awam. Kemudian yang kedua ada tingkatan orang yang istimewa. Ini berada di atasnya orang yang biasa. Dan yang ketiga ada tingkatan orang yang berada di atasnya istimewa. Jadi khawasul khawas, istimewanya istimewa. Jadi bukan hanya terang bulan yang ada yang istimewa, tapi puasa juga itu ada yang istimewa. Kalau puasa yang diartikan secara umum, kemudian biasa kita lakukan atau berada di tingkat taraf terendah, itu merupakan berarti kita menahan diri atau secara global kita artikan menahan perut sekaligus kemaluan. Jadi perut tidak difungsikan dan kemaluan tidak dijalankan, itu saja. Jadi itu puasa tapi definisi bagi orang awam atau orang yang berada di taraf rendah. Ya selama kita tidak bersetubuh dan selama kita tidak makan sesuatu yang tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut, maka itu dianggap puasa sudah. Itu orang awam. Definisi puasa seperti itu, ayam bisa, kambing juga bisa. Oh, bisa juga. Soalnya kambing coba nggak dikasih makan 1 hari penuh, nggak dikasih betina 1 hari, itu puasa. Puasa juga itu. Jadi kalau puasa bermakna demikian mungkin Ustadz, kambing pun juga bisa. Juga bisa. Tapi memang kenyataannya puasa yang berbentuk seperti ini merupakan puasa yang sering kita lakukan. Kayak gini memang. Kita Hati-hati, Ustadz Masri hati-hati. Puasanya kambing. Puasanya. Enggak. Karena kenapa ya? Karena kita hanya bisa menahan perut dan juga kita bisa menahan kemaluan. Itu arti puasa secara awam. Kemudian kita naik ke step selanjutnya. Step selanjutnya ini merupakan bentuk puasa yang lebih istimewa, dengan artian yang istimewa daripada sebelumnya. Kalau yang sebelumnya untuk tingkatan orang yang terendah, dan ini yang agak naik ke atas. Yaitu seseorang yang menahan perutnya sekaligus kemaluannya, dan di samping itu menahan tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping perut yang dijaga, kemaluan yang dijaga, mulut juga dijaga. Pada siang bulan Ramadan tidak mengomongin atau tidak berbicara aib orang. Sekaligus mata kita dijaga, tidak melihat pantat-pantat yang bohai itu. Sekaligus mata kita juga dijaga dari apa? Dari akun-akun TikTok
pemersatu bangsa biasanya itu. Yang dianggap pemersatu bangsa. Nah, itu namanya puasa tingkat orang yang istimewa. Dengan artian apa? Menahan perut, menahan kemaluan, sekaligus menahan seluruh tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang kedua. Oke, kita naik step ke tingkatan selanjutnya, yaitu orang yang berada di atasnya istimewa. Ini tingkatan yang terakhir, dan ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Yaitu apa? Yang pertama, puasa diartikan sebagai menahan. Maka untuk yang ketiga ini merupakan menahan hati kita agar tidak memikirkan dunia. Dengan artian hati kita hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jadi di siang hari mulai dari subuh hingga maghrib itu hati kita hanya ada Allah. Ya gak ada yang namanya dunia, gak ada. Ya gak memikirkan istri, ya gak memikirkan nanti buka puasa apa, ya gak ada. Kalau dalam tingkatan ini, intinya di dalam hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam tingkatan yang pertama, itu batalnya dua hal. Yaitu yang pertama makan, dan yang kedua kita menggerakkan kemaluan, yaitu batal. Tingkatan yang kedua, itu bisa batal ketika kita melakukan maksiat. Contoh, di siang hari kita misuh-misuh atau istihza atau berkata kotor, mencaci maki orang. Ya, maka itu dia dianggap batal kalau ikut tingkatan yang kedua. Kalau ikut ke tingkatan yang ketiga, kita berpikir, memikirkan tetangga kita. Ya Allah, ini kok ganteng banget, ini kok jelek banget. Itu dosa. Itu maka dikatakan batal puasanya. Kalau tingkatan yang ketiga. Atau kita berpikir nanti mau buka puasa apa ya. Ini batal puasanya kalau tingkatan yang ketiga. Jadi kalau ditanyakan esensi dari puasa, hakikat dari puasa itu seperti apa, maka kesimpulannya ya puasa kalau secara global itu diartikan sebagai menahan. Tapi kalau secara Islam puasa itu didefinisikan dengan 3 definisi, tergantung yang menjalankan gitu. Itu mungkin sudah sangat jelas dan sangat detail mungkin. Ustaz Masri ini kayaknya menarik sekali dibahas. Soalnya yang diterangkan ini Ustaz Bakir ini adalah puasa yang sebagaimana orang itu banyak nggak tahu. Mungkin kita itu mikirnya puasa itu pokok nggak makan, nggak minum, nggak berkumpul dengan istri, yaitu puasa sampai maghrib, subuh sampai maghrib. Ternyata ada makna tersirat yang tersembunyi yang banyak nggak kita ketahui. Sampai tadi itu ada pembagian puasa yang sampai 3 tingkatan. Itu kayaknya menarik sekali. Iya, Ustaz. Saya mungkin sedikit, saya agak tadi tersentuh sama penjelasan Ustaz tentang puasa di siang hari. Terus nanti pas jalan begitu kita lihat perempuan yang menggunakan pakaian seksi. Tapi itu saya tidak sengaja, Ustaz. Misalnya kasusnya saya itu tidak sengaja, misalnya saya mau ke pasar atau kemana, terus tiba-tiba saya lihat perempuan yang seksi, itu bagaimana sikap saya Ustaz terhadap hal itu? Apa saya harus tutup mata? Apa saya harus menundukkan pandangan? Atau karena ini tidak sengaja nih Ustaz? Nah, kita perlu ketahui sebelumnya bahwa dalam Islam itu ada yang namanya melihat dan ada yang namanya menikmati. Kan sampai ada nadrul ula lakah wa nadrul tsani alaikah. Pandangan pertama itu merupakan kebaikan untukmu dengan artian bonusmu, tapi pandangan kedua itu dosa bagimu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita melihat, tiba-tiba melihat dengan tidak disengaja, akhirnya kita memejamkan mata, maka pada waktu itu gak dianggap dosa, tapi dianggap bonus, rezeki. Melihat itu rezeki, asalkan langsung menundukkan pandangan. Asalkan langsung menundukkan. Kalau begini terus, kalau begini terus, ya namanya itu menikmati itu. Ini yang dosa. Ini yang dosa. Lihat lagi, ya itu sama aja. Ini yang dosa. Oleh sebab itu, kan bagi seseorang kan pernah Nabi Muhammad itu berkata bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atshu. Banyak orang yang berpuasa, rubbah min shaimin, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atshu. Banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Ya kayak apa? Ya kayak itu. Puasa di siang hari akan tetapi biasanya pas waktu sore itu ngebuburit. Biasanya ada di pertigaan dan pada waktu itu melihat mindaratun. Apa mindaratun? Itu adalah pandangan. Cuci mata melihat wanita seksi dan melihat wanita yang bukan mahramnya. Itu sama seperti apa? Ya sama kita puasa hanya melaparkan perut sekaligus hanya menghauskan tubuh
tapi pahalanya sama sekali kosong atau nol. Memang tetap sah puasanya ya. Ya puasanya sah, kita dianggap tidak memiliki hutang kepada Allah. Tapi ya apa gunanya kalau gak ada pahala dari Allah? Jadi kita ibarat membayar hutang kepada Allah, tapi kita tidak mendapatkan bonus, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dosa bertambah. Dosanya apa ya? Dosanya kita melihat wanita seksi tersebut. Silahkan. Artinya gini, jadi di samping kita menahan lapar dan dahaga, juga kita itu wajib menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah ini yang menarik gini, ada semacam persepsi, entah ini benar atau tidaknya, mungkin Ustadz nanti menjelaskan. Katanya sih, kalau puasa itu jin dan setan di penjara katanya. Tapi mengapa mereka kok masih banyak maksiat, banyak kemungkaran, banyak perbuatan keji? Katanya setan dan kawan-kawannya di penjara. Sudah di penjara. Di penjara itu. Bagaimana Ustaz? Tapi kenapa kok masih banyak orang yang nggak puasa? Nggak puasa. Wanita malam masih berkeliaran. Maksiat Puasa masih tapi di nggak sholat. Puasa tapi nggak sholat, iya. Ya gitu. Maka jawabannya itu gini. Sebenarnya manusia itu memiliki 3 potensi, dengan artian sebelum kita bergerak, sebelum kita melakukan, maka 3 hal ini yang akan menyerang tubuh kita. Yang pertama, kita memiliki kekuatan akal, otak. Dan yang kedua, kita memiliki kekuatan syahwat, hawa nafsu. Dan yang ketiga, kita memiliki ghadab, yaitu amarah. Emosional. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah setan tersebut menghasut kita? Tidak. Sebenarnya setan tidak menghasut ruh kita, tapi ya setan itu menghasutnya adalah nafsu kita. Jadi nafsu kita oleh setan dihasut. Sehingga ketika nafsu kita dihasut oleh setan, akhirnya nafsu tersebut memerintah kita agar kita mengikuti hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, ketika kita sudah kebiasaan menjadi budak hawa nafsu kita, maka secara otomatis setan sudah angkat tangan. Karena kenapa? Karena saya sudah membiasakan nafsunya berbuat buruk. Ngapain saya masih merayu lagi? Gak usah dirayu sudah. Meskipun setan diangkat dan setan dimusnahkan, kalau nafsu kita sudah terbiasa berbuat buruk, maka tetap berbuat buruk meskipun gak ada setan. Sedemikian. Jadi kalau orang itu nafsunya sudah terbiasa buruk dan seseorang terbiasa mengikuti hawa nafsunya, maka secara otomatis tanpa godaan setan pun dia sudah tergoda dengan nafsunya. Begitu. Dia sudah terdidik dengan didikan setan. Jadi setan pun pergi, ya sudahlah, nggak usah saya ajarin, sudah bisa sendiri. Sudah bisa sendiri. Malahan bisa mengganti tugas saya itu namanya. Diajak, itu kan mengganti tugasnya setan. Mengganti tugasnya setan. Guru berhasil. Nah, gurunya berhasil sudah. Ya, jadi ibarat apa? Kita punya murid, kemudian setiap hari kita didik sholat. Akhirnya pada suatu hari murid tersebut sudah menjadi kebiasaan. Pertamanya dipaksa, akhirnya menjadi biasa. Maka pada waktu itu kita sudah tidak usah lagi mendikte. Karena kenapa? Karena dia akan berjalan dengan sendirinya sudah. Karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi naturalisme. Gitu. Kan pertama takalluf gitu. Mungkin hanya dengan puasa inilah Ustaz, kita bisa menghilangkan didikan setan dalam diri kita ini. Maka kalau seandainya apakah dengan puasa kita bisa menghilangkan didikan setan? Maka jawabannya sedemikian. Kan ada di Al-Quran, di hadis itu, hadis artinya seperti ini. Jika kalian manistato aminkumul ba'ata falyatazawwad. Fa'ilam yastati fa'alaihi bisawm fa'innahu balahu wija'un. Kayaknya tamparan untuk kita. Tamparan yang belum menikah. Yang masih jomblo-jomblo. Ya, karena kenapa ya? Karena problemnya kita kalau sebagai yang masih jomblo ini ya. Harus cepetan nikah ini. Problemnya tetap syahwat, nafsu. Problemnya itu. Kayaknya kita itu masih bisa menahan atau melawan amarah kita. Masih bisa menahan marah kita, ketika kita marah, kita masih bisa menahan. Tapi kalau soal nafsu itu kayaknya sulit banget gitu. Problem utama manusia ini. Nafsu. Karena di hadis kan dijelaskan, jika kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Akan tetapi jika kalian tidak mampu, maka secara otomatis kalian itu berpuasa. Karena puasa itu dapat meringankan atau meniadakan terhadap nafsu kita. Atau merendahkan nafsu kita. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita puasa, lantas nafsu kita itu menghilang? Maka jawabannya tergantung perseorangan. Kalau nafsunya itu berat, pecandu berat terhadap nafsunya, maka secara otomatis ketika puasa itu biasanya kalau hanya puasanya 1 hari gak ngefek. Tetap aja kalau hanya 1 hari gak makan, gak minum, itu tetap saja gak ngefek. Oleh sebab itu kita akan dikasih solusi sama Imam Ghazali. Solusinya bagaimana? Puasa silahkan,
Akan tetapi ketika berpuasa jangan dikenyangkan. Kan kesalahan seseorang ini, esensi dari puasa atau tujuan dari puasa agar supaya kita tersebut, nafsu kita dapat terkendali. Ketika nafsu, karena kenapa? Karena nafsu tersebut akan menurun ketika kita dalam keadaan lapar. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika di siang hari kita melaporkan perut, kemudian nafsu kita agak sedikit merendah. Lantas pada waktu itu ketika maghrib atau ketika berbuka puasa, kita puaskan buka puasa itu. Akhirnya bagaimana? Gak ada efek sama sekali, gak ada asar, gak ada pengaruh puasa kita di siang hari. Karena kenapa? Di waktu maghrib naik lagi nafsunya karena ditambah makan. Makan sepuasnya. Oleh sebab itu kalau buka puasa, itu ambil sekadarnya saja, jangan sampai dikenyangkan. Biar apa? Ya biar nafsu kita pada waktu itu tertidur, tidak selalu terbangun. Begitu. Kayaknya bukan hanya maghrib aja kalau puasa itu. Maghrib makan, setelah taraweh Makan lagi. nanti malam makan, sahur makan. Jadi istilahnya puasa kalau orang sekarang itu kebanyakan hanya mengganti jadwal makan. Nah, itu mana esensi puasanya ya? Yang puasa tujuannya agar nafsunya merendah, akan tetapi ditambahkan menaik. Karena kalau malam dipuas-puasin. Setelah maghrib itu, Setelah maghrib setelah maghrib itu kayak bermacam-macam. Bahkan makanan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lebih banyak di bulan Ramadan. Dan aneka macam makanan yang nggak ada itu ada. Berbagai macam takjil, makanan, minuman yang nggak ada itu jadi ada. Ini gimana ini? Ini tujuan dari puasanya habis, hilang. Hikmah dari puasanya hilang ini. Tapi ini yang banyak orang disadari oleh kita mungkin. Ya mungkin kayaknya menurut saya pribadi ya udahlah, kalau seandainya memang kita itu gak mampu ke tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan orang yang khusus, yang mana puasanya tersebut menjauhi maksiat sekaligus melakukan hikmah-hikmah puasa kayak tadi, ataupun tingkatan yang ketiga kita gak mampu, ya udah tingkatan yang pertama ya intinya kita tidak memiliki hutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang titik minimalnya. Akan tetapi yang perlu diketahui, ketika kita puasa jangan pernah berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Karena kenapa? Karena ketika puasa, saat puasa ketika ditanyakan, kamu itu menahan perutnya, kenapa? Iya, saya menahan perut di siang puasa, menahan dari sesuatu yang halal. Dari sesuatu yang halal ditahan perut kita. Tapi kenapa berbuka dengan yang haram? Itu katanya Imam Ghazali kan, seseorang yang bunyal qasrah walakin hudimal misr. Membangun rumah tapi merobohkan kota. Orang kayak gitu, dari sesuatu yang halal ditahan, tapi dari sesuatu yang haram dimakan. Maka ibarat seseorang yang membangun rumah tapi merobohkan kota. Itu kalau kata istilah Jawa. Kalau kata istilah Madura, mile buter, muang tompeng. Mile buter. Nah, kalau ini saya tidak. Nasi yang satu wakul, satu wadah itu dibuang, lebih memilih satu butir nasi. Itu ibarat. Kan konyol itu, absurd. Kayaknya sangat absurd itu. Dia mengambil manfaat yang kecil, tapi membuang faedah yang besar. Faedah yang besar ya itu sudah. Jadi berhubung kita sekarang sudah mendapatkan kesempatan oleh Allah, umur kita insya Allah kita diberikan umur oleh Allah, amin. Amin. Hingga bulan puasa, dan semoga umur kita tetap berlanjut dan bertemu dengan puasa yang mustakbal yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Diberikan umur panjang, mari kita manfaatkan momen ini sekaligus waktu ini semaksimal mungkin. Dengan artian ya kalau puasa beneran, jangan puasa coko-cowan kalau kata Maduranya. Apa coko-cowan itu? Bohongan, puasa bohongan. Ada puasa bohongan. Ya karena kenapa? Ya karena kalau puasa itu yang tahu dirinya sendiri. Kan saya tadi sudah bilang bahwasanya berpuasa itu tidak bisa diposting. Gak ada orang yang foto kayak HP lagi puasa guys, gak ada. Yang ada itu lagi makan. Lagi bukanya. Lagi buka puasa ya kan. Kalau lagi puasanya gak ada. Karena kenapa? Ya kalau puasa itu memang murni Allah yang tahu. Karena sampai illa saum kan katanya kan. Kata dalam hadis qudsi dijelaskan oleh Allah,
bahwasanya al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikan itu dilipat 10 kali ila sab'imiatin hingga 700 kali illa saum, kecuali puasa. Qala azza wa jalla, lalu Allah berfirman ini dalam hadis kursi, illa saum, kecuali puasa. Puasa itu tidak ada lipatan ganda pahalanya. Karena kenapa? Illa saum, kecuali puasa. Karena kenapa? Karena puasa itu adalah wa ana ajzibi. Allah langsung yang memberikan lipatan ganda pahalanya. Jadi malaikat pun nggak tahu pahalanya puasa. Ini tidak ada nominal ganjarannya berapa gitu. Nggak ada. Misal kayak orang yang sholat tahajud maka akan keutamaannya segini. Atau orang yang ibadah haji maka balasannya ini. Laisalahu Zakat juz'un. balasannya ini. Tapi kalau puasa nggak ada keterangan nanti dikasih apa enggak. Cuma Allah yang tahu. Cuma Allah yang tahu begitu. Berarti itu menunjukkan saking besarnya pahala puasa. Keutamaan puasa. Karena kenapa? Karena puasa berkaitan dengan kesabaran, sama-sama menahan. Padahal di Al-Qur'an itu ada kan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang yang sabar pahalanya itu diberi pahala bighairi hisab, tanpa perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gede banget dia. Oke. Ustaz, mungkin ada yang mau ditanya ke narasumber kita? Mungkin motivasi buat kami Ustaz Terutama yang jomblo-jomblo ini, agar puasa ini tetap yang jalan. jomblo juga yang masih awam. Sekiranya kita ini puasa tidak hanya menahan lapar dan haus. Jadi kami minta arahan motivasi supaya kita bisa minimal lah naik tingkat yang kedua. Kalau seandainya kita ingin naik tingkat yang kedua, maka pada waktu itu ya setidaknya kita melakukan sesuatu yang makruh lah. Dengan artian bukan sesuatu yang haram. Contoh apa? Kalau dibandingkan, lebih baik kita tidur mulai dari subuh itu tembus tidur sampai duhur. Duhur sholat, dari duhur sholat tidur lagi sampai asar. Setelah asar tidur lagi sampai maghrib, daripada melakukan maksiat. Setidaknya kita tidak melakukan maksiat ketika di bulan puasa. Ini sama keterangan dengan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ibadah, tapi ini berarti ya puasa disuruh tidur, bukan. Tapi untuk menghindari lah. Untuk menghindari itu. Ya toh itu puasa banyak tidur itu makruh kan? Makruh. Memang dimakruhkan. Karena kenapa? Ya karena karena puasa itu mendidik kita agar kita bisa menahan rasa lapar. Kalau tidur ya gimana yang mau menahan? memang tidur nggak apa-apa. Jadi itu. Jadi kalau seandainya kita berpuasa tidak bisa melakukan kebaikan, maka setidaknya kita gak usah melakukan keburukan, kemaksiatan. Itu saja. Ustaz, ini saya punya mungkin pertanyaan terakhir. Enggak. Terakhir untuk Ustaz. Ini sebenarnya fenomena yang ada di Maluku Utara, tapi saya tidak menjudge bahwa semua seperti itu. Tapi ini lingkungan yang saya temui, Ustaz. Jadi di lingkungan yang saya temui itu ada anak-anak muda seusia saya, kemudian ada yang lebih dari saya. Itu biasanya ada anak-anak muda itu yang mengutamakan puasa itu di hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, Ustaz. Setelah itu mulai bolong-bolong, Ustaz. Misalnya hari pertama puasa, kedua puasa, ketiga puasa, keempat, kelima, keenam itu tidak puasa. Nanti selanjutnya nanti puasa 1 hari, nanti lanjut lagi. Mungkin ini puasa. bukan bulan Ramadan, mungkin dikira bulan Rajab. Itu bagaimana, Ustaz? Menyikapi anak-anak muda yang berpuasanya atau cara berpikirnya seperti itu, Ustaz? Ya perlu diketahui sebelumnya bahwasanya di Al-Qur'an itu kan ada innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Bahwasanya seseorang yang berkata Tuhan saya itu Allah. Maka pada waktu itu ini tidak cukup. Dengan artian kita harus konsisten. Dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Dari ayat tersebut kita mengambil ibrah. Bahwasanya apa alasan seseorang tersebut kalau pas waktu bulan Ramadan pertama itu puasa, kemudian selanjutnya tidak puasa. Ya menurut saya itu alasannya karena kalau di hari pertama, kedua, ketiga biasanya semangat. Semangat biasanya. Apapun kalau pertama, kedua, ketiga masih semangat. Karena kenapa? Karena seseorang itu, mayoritas dari diri orang, itu biasanya bisa memulai tapi tidak mampu untuk bertahan. Nah, jadi kan tadi manusia itu mayoritas hanya mampu bisa memulai tapi tidak bisa bertahan. Padahal yang dihitung itu kan ihdinas sirotol
mustaqim. Padahal mustaqim itu diambil dari kata-kata istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita itu diperintah oleh Allah 30 hari di bulan Ramadan, maka pada waktu itu kita jangan menjadi orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu umat sebelum Nabi Muhammad itu bagaimana? Cerdas banget. Saking cerdasnya pintar ngakal-ngakalin. Otaknya terlalu berlebihan cerdas. Akhirnya ngakal-ngakalin. Diperintah oleh Allah puasa di bulan Ramadan, itu ditaruh di bulan Syawal. Ini kan parah. Oleh sebab itu, kalau seandainya semangat di awal, maka secara otomatis kita harus memiliki prinsip innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, yaitu konsisten. Jangan menjadi seseorang yang hanya bisa memulai akan tetapi tidak bisa bertahan. Jadilah seseorang yang mampu memulai sekaligus mampu bertahan, sehingga pada waktu itu hasil baiklah yang akan kita capai. Nah, itu. Jangan sampai kayak ekornya tikus. Depan besar, kecil. Mengecil sampai habis. Jadi konsisten Ustaz. Konsisten. Istiqomah. Istiqomah kalau sudah 1 bulan ya 1 bulan. Jangan dikurangi. Dan hari kedua, ketiga, setelahnya itu Udah selesai. Oke, sekarang kita tidak berasa sudah hampir 30 menit lebih. Terima kasih Ustadz sudah Afwan, sama-sama. menghadiri undangan untuk menjadi narasumber dalam podcast Pondok Pesantren Haris Suhairat bin Hijrah Tidore. Dan terima kasih Ustadz Qadir sudah menemani saya dalam forum yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini menjadi pelajaran, terutama menjadi pelajaran bagi saya yang masih sangat awam, dan tentu bagi masyarakat umum yang masih juga awam, sehingga kita bisa menimba ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bakiruddin, sehingga ke depan puasa kita itu jauh lebih baik dari puasa yang sebelumnya. Sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa kita akan jumpa dalam podcast-podcast yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.